ketukan di kaca mobil mengalihkan perhatian Savana. Seorang pemuda berjaket hitam dan berkacamata hitam terus mengetuk pintu sambil senyum. Dua jari memperlihatkan deretan gigi putihnya. Siapa lagi kalau bukan si bocah tengil. Savana dan Victor pun keluar dari mobil. "Hari ini kok gelap banget ya, Mbak?" ucap Arsen. "Ya kacamatanya dilepas dong, pinter," gemas Savana agak berjinggit. Savana ingin melepas kacamata Arsen, tapi Arsen justru menghindar. Jangan dong, kacamata ini menambah kadar kegantenganku." "Bukan ganteng, tapi kamu kayak orang prik atau enggak?" Arsen terkekeh. Kacamata ini sengaja Arsen pakai untuk menutupi matanya yang bengkak gara-gara menangis malam. Dengan begini Savana atau Victor tidak akan menyadari matanya yang bengkak. Mereka juga tidak akan bertanya ini itu. Tidak mungkin juga Arsen menjawab semalam galau akut dan menangisi hubungannya dengan Savana. Tragis sekali kisah cintanya dipukul mundur oleh kenyataan, bahkan sebelum sempat dia memulai. "Kemarin ada urusan apa kok tiba-tiba pergi? Terus chat sama teleponku nggak kamu angkat?" tanya Savana. "Cie, baru beberapa jam hilang udah panik aja. Segitu cintanya ya Mbak Savana sama aku." Arsen mencubit pipi Savana. Savana memukul punggung tangan Arsen, lalu mengusap-usap pipinya yang sakit karena Arsen menarik pipinya dengan kuat. "Gak cinta tapi khawatir sebagai kakak adik." Alasan sebagai kakak adik bukan hal asing lagi. Arsen sering mendengar alasan itu saat Savana menolak ungkapan cintanya, tapi sekarang alasan itu terasa lebih menyakitkan di hati Arsen. Sampai detik ini Arsen masih berharap Savana bukan kakak kandungnya. Arsen ingin membuktikan secara langsung dengan tes DNA darah, tapi tidak sekarang. Setelah nanti Savana dan Dario bercerai, agar beban pikiran Savana tidak menumpuk. Sekaligus Arsen ingin bertemukan papanya, Ayuma, dan Savana secara langsung. "Arsen kok diem aja?" Savana menarik-narik ujung jaket Arsen. "Kamu marah sama aku?" "Aku mana bisa sih marah sama Mbak Savana, aku tersayang. Kemarin ada urusan di kantor mendadak. Biasalah calon CU. Coba aja Mbak Savana mau jadi sekretarisku, pasti kerjaanku jadi nggak seberat ini." Savana menghembuskan nafas lega. Kemarin sempat overthinking. Arsen memang marah padanya. Savana takut Arsen menjauhinya. Semua orang boleh pergi, tapi jangan Arsen. Arsen adalah teman terbaik Savana. Saat-saat Savana terpuruk, Arsen selalu ada untuknya. Arsen mengusahakan segala hal untuk kebahagiaannya. Kadang Savana tak enak hati menolak cinta Arsen. Takut penolakan cinta itu membuat Arsen membencinya. Namun syukurlah, sampai detik ini Arsen masih bersamanya. Savana sendiri tidak mengerti dengan perasaannya. Arsen yang sebaik dan seperhatian ini tidak bisa membuatnya jatuh cinta. Sementara Dario yang menyebalkan itu justru membuatnya cinta mati. "Ya udah, nanti kalau aku udah cerai sama Mas Dario, aku kerja jadi sekretaris kamu." Mata Arsen berbinar beneran. "Makasih Mbak Savana." Arsen memeluk Savana. Sontak saja Savana membulatkan mata dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Arsen. Saat Savana mencoba melepas pelukan Arsen, tanpa sengaja matanya bertemu dengan sorot dingin mata suaminya yang baru turun dari mobil. Sesaat mereka saling bertatapan. Semua yang ada di sekitar seakan mengabur. Setiap mata mereka bertemu dalam satu garis lurus, seolah di sini hanya ada mereka, saling memandang dan hanyut dalam kesenduan mata masing-masing. "Oh, lagi tatap-tatapan. Pantes kayak lupa segalanya," ucap Arsen melihat bagaimana cara Savana menatap Dario. Mata cantik Savana
menjelaskan segalanya. Savana menatap Dario seolah dunianya, sementara Dario menatap Savana seolah Savana semestanya. Rumit dan melelahkan. Arsen yang tidak terlibat dalam hubungan mereka saja pusing, apalagi Savana dan Dario yang menjalani hubungan itu. Sebenarnya pernikahan mereka masih bisa diselamatkan seandainya Dario bisa lebih tegas pada Zia. Ayo Mbak, Arsen merangkul pundak Savana. Kali ini Savana tidak menolak. Biarkan saja Dario terbakar api cemburu. Arsen, Savana dan Victor masuk ke dalam pengadilan agama. Begitu juga Dario dan Liam. Dario jelas cemburu dan marah besar, tapi dia menahan diri. Aku ke belakang dulu ya sebentar. Savana melepas rangkul Arsen dan pergi menjauh. Savana ingin menenangkan diri sebentar sebelum mediasi bersama suaminya. Savana takut saat di dalam nanti dia tidak bisa menahan tangis sekuat apapun jika menyangkut perasaan pada suaminya. Air matanya akan selalu menetes. Savana mau kemana? Tanya Dario pada Arsen. Kepo banget sih nih calon mantan suami, sinis Arsen. Dario diam saja malas menanggapi ucapan Arsen. By the way, kok lu nggak protes mau cerai sama Mbak Savana? Lu juga nggak ada usaha buat balikan? Lu beneran mau cerai terus rujuk sama Zia? Ya gimana kalau memang ini yang Savana inginkan? Kalau berpisah membuatnya bahagia, aku akan melepaskannya. Arsen menyipitkan mata. Ada sesuatu yang tidak beres. Kemarin saja Dario bersikukuh tidak ingin bercerai dengan Savana. Bahkan saat Savana meninggalkan rumah, Dario seperti orang kesetanan. Lalu sekarang tiba-tiba Dario mengatakan ingin melepaskan Savana. Siapa yang tidak curiga? Gue nggak percaya lu melepas Mbak Savana semudah itu. Ya terus lu mau gue gimana? Seret Savana paksa pulang, lalu dia kabur lagi, tangkap lagi, kabur lagi. Capek mungkin gue dan Savana nggak jodoh. Arsen berdecak. Gitu doang udah berhenti cemen lu bang. Ya paling nggak ngemis-ngemis atau berlutut di kaki Mbak Savana gitu. Dario berdecil. Kenapa lu dari tadi protes? Gue nggak memperjuangkan Savana. Lu seolah-olah nggak rela gue cerai sama Savana. Harusnya lu senang setelah perceraian ini lu bisa nikah sama perempuan yang lu idam-idamkan. Gue juga maunya gitu bang. Tapi ya gimana? Apanya yang gimana? Heran Dario. Arsen baru saja ingin membuka mulut, tapi petugas dari pengadilan memanggil Dario dan Savana untuk masuk ke ruang mediasi. Tapi sayangnya Savana belum datang. Savana kemana sih? Kenapa dia belum datang? Tanya Dario pada Arsen. Katanya mau ke belakang. Belakang mana? Ya ke toilet mungkin. Gue cek deh. Nggak usah gue aja. Dario mendorong dada Arsen dan berjalan menuju ke lorong. Arsen berdecak dan mengikuti Dario. Begitu mengecek di kamar mandi perempuan, ternyata tidak ada. Arsen dan Dario pun pindah menyusuri lorong, mengedarkan pandangan ke sekeliling sambil terus memanggil nama Savana. Sial, kemana Savana? Tadi dia pamit. Mau kemana? Tanya Dario pada Arsen. Dia pamit mau ke belakang, harusnya ada di sekitar sini. Arsen juga sama paniknya, berulang kali menggigit bibir bawah dan mengacak rambutnya. Dario berdecak dan kembali ke depan ruang mediasi. Di sana Liam sedang mengobrol dengan Victor. Savana sudah kembali? Tanya Dario sambil menatap bergantian Liam dan Victor. Kedua pria berjas itu sama-sama menggeleng. Sejak tadi selama mereka di sini, mereka tidak melihat kedatangan Savana. Savana nggak ada, ucap Arsen yang baru datang. Nggak ada gimana? Tanya Victor. Tiba-tiba hilang. Panik Arsen. Arsen pun merogoh ponselnya untuk menelpon Savana. Nada dering terdengar dari bangku menyita perhatian keempat laki-laki itu. Dario segera membuka tas Savana dan mengambil ponselnya. Savana nggak bawa ponselnya.
Kita cari sekali lagi, ucap Victor. Mereka berempat pun menyebar dan mencari Savana. Namun hampir setengah jam mereka tidak menemukan Savana. Akhirnya mereka pergi ke ruang keamanan untuk mengecek CCTV. Sial, kok bisa sih CCTV mati di saat seperti ini? Kesal Dario pada petugas keamanan. Kemarin baru rusak, Pak. Rencananya hari ini baru diperbaiki. Jelas petugas keamanan. Beliau juga heran CCTV belakang tiba-tiba rusak. Padahal selama 2 tahun beroperasi, CCTV itu tidak pernah rusak. Kita lapor polisi, ucap Peter. Kita harus menunggu 24 jam, ucap Liam. Aku akan meminta detektifku mencari Savana. Dario merogoh ponsel di sakunya dan menelpon detektifnya, lalu meninggalkan pengadilan agama diikuti Liam di belakangnya. Perlahan Savana membuka mata, merasakan kepalanya agak pening, matanya terpejam kembali. Setelah peningnya sedikit berkurang, Savana membuka mata sambil duduk. Di mana ini? Mengedarkan pandangan ke sekeliling, Savana berusaha mengidentifikasi ruangan ini. Dari dekorasi dan barang-barang yang ada di ruangan ini adalah kamar mewah yang entah milik siapa. Apa mereka membawaku ke sini? Savana mulai panik. Seingatnya tadi saat ingin ke belakang menenangkan diri sebelum bertemu suaminya, Savana bertemu dengan seorang anak kecil berbincang sebentar. Anak itu tiba-tiba lari ke belakang gedung pengadilan sampai ke pagar belakang. Ternyata di pagar belakang ada pintu kecil. Savana memanggil anak itu, tapi anak itu tetap pergi. Khawatir terjadi sesuatu, Savana mengikutinya. Savana paling tidak bisa melihat anak kecil tersakiti. Anak itu mengingatkan Savana pada anak-anak yang ada di panti asuhan. Namun begitu keluar pintu belakang, ada 2 orang laki-laki berbadan tinggi mencengkeram tangannya. Savana memberontak, tapi orang itu membekap mulutnya. Mereka menyeretnya masuk ke dalam mobil, tapi tiba-tiba lagi ada mobil yang datang. 3 orang berwajah sangar menolong Savana. 2 orang itu berhasil dilumpuhkan, namun nasib baik tidak datang padanya. 3 orang itu menyeretnya masuk ke dalam mobil dan membiusnya. Lalu Savana pingsan dan tidak ingat apapun. Begitu bangun, dia sudah ada di sini. Aku beneran diculik, tapi kenapa mereka menempatkanku di kamar mewah? Apa mereka mau menjualku? Savana turun dari ranjang dan bergegas membuka pintu kamar. Matanya langsung tajub dengan kemewahan desain interior rumah ini. Dari kamarnya saja Savana sudah bisa menebak rumah ini sangat mewah. Tak ingin terlena dengan kemewahan, Savana menuju ke sisi rumah dan menuruni tangga. Aku harus pergi ke pengadilan agama sekarang. Aku gak mau menunda perceraian ini dengan Mas Dario. Aku harus bercerai. Kakinya terus berlari menuruni tangga. Namun begitu sampai di ruang tengah dan matanya menemukan sosok laki-laki yang tak asing, seketika langkahnya terhenti. Mas Dario? Dario yang sedang berbicara dengan salah satu pengawal rumah ini menoleh. Kamu sudah sadar? Dario memberi kode pengawalnya untuk pergi. Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana bisa? Kamu jangan bilang kalau kamu yang menculikku. Savana termundur dan punggungnya menyentuh pinggiran tangga. Hati-hati, peringat Dario saat Savana hampir terpeleset. Jangan mendekat. Savana mengangkat tangannya. Aku bilang jangan mendekat. Mau tak mau melihat wajah ketakutan istrinya, bahkan sampai bibirnya gemetar. Dario menghentikan langkah. Dario yang merencanakan penculikan ini. Dario bersandiwara seolah Savana benar-benar diculik. Dengan begitu semua orang yang akan sibuk mencari Savana dan Dario bisa berbicara berdua dengan istrinya di sini tanpa ada yang mengganggu. Terserah orang mengatainya licik, Dario sudah kehabisan ide membujuk istrinya. Apa maksud semua ini, Mas? Kenapa kamu membawaku ke sini? Harusnya kita ada di pengadilan agama dan melakukan mediasi. Harusnya sekarang kita
tahap awal proses perceraian. Kita mediasi di sini. Mediasi di sini. Terus mana Arsen? Mana Bang Victor? Mana yang lainnya? Savana mengedarkan pandangan sekeliling dengan pikiran kalut. Tapi di sini tidak ada siapapun selain dirinya dan suaminya. Hanya kita berdua. Berdua? Enggak. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu. Apa yang kamu inginkan, Mas? Apa rencana kamu? Hati Dario perih melihat ketakutan di mata Savana. Savana menatapnya, seolah dia monster menakutkan, monster kejam yang akan menelannya hidup-hidup. Padahal dulu Savana menatapnya seolah dia pria paling manis di dunia ini. Aku nggak punya rencana apa-apa. Tujuanku membawa kamu ke sini. Aku ingin kita mediasi berdua. Hanya kita berdua yang terlibat. Kita bicara pelan-pelan dan cari solusi. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi, Mas. Solusi satu-satunya dari pernikahan kita adalah perceraian. Iya, aku tahu kamu sangat ingin bercerai. Tapi mari kita bicara sebentar saja. Dario mendekat, tapi Savana semakin termundur. Gak ada yang perlu dibicarakan. Gak ada. Aku dan kamu sudah selesai, Mas. Savana termundur-mundur lagi dan berlari. Savana, tunggu. Savana mempercepat larinya dan membuka pintu, tapi pintunya terkunci. Savana berlari lagi menuju ke sisi lain rumah, tapi lagi-lagi semua pintu terkunci. Kakinya terus berlari ke sana kemari, mencari jalan keluar hingga Savana sampai di dapur. Bagaimana ini? Savana panik dan berusaha membuka pintu di dekat dapur, tapi terkunci juga. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Savana benar-benar takut sekarang. Savana berbalik badan dan menatap suaminya yang berdiri tak jauh darinya. Aku bilang jangan mendekat. Dario meraup wajahnya dengan frustasi. Ini benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasinya. Perkiraannya saat dia membawa Savana ke sini, Savana mau bicara baik-baik dan mencari solusi pernikahan mereka selain perceraian. Tapi di luar dugaan, Savana justru sangat ketakutan. Sayang, jangan takut ya. Aku gak akan menyakiti kamu. Diri Dario selembut mungkin. Bohong, aku gak percaya mulut kamu, Mas. Kamu membawaku ke sini, pasti ingin menyakitiku lagi. Kamu keterlaluan, kamu jahat, Mas. Dario menggeleng. Aku gak ingin menyakiti kamu, Savana. Aku membawa kamu ke sini untuk memperbaiki pernikahan kita. Mari kita bicara baik-baik dan cari solusi. Aku akan menuruti apapun keinginan kamu. Kamu mau pindah rumah? Oke, kita pindah rumah. Atau kamu mau pindah ke luar negeri? Aku juga akan menuruti. Mari kita pergi sejauh mungkin. Hanya ada kita, aku, kamu, Azam dan Azura. Aku tidak ingin kemanapun dengan kamu. Aku hanya ingin pisah. Aku tidak ingin pisah, Savana. Tubuh Dario merosot dan berlutut 10 langkah dari tempat Savana berdiri. Sorot matanya menyendu dan air mata membayang di matanya. Aku benar-benar gak mau pisah sama kamu, Savana. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Bilang kamu ingin apa? Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya aku benar-benar gak mau pisah? Savana mengepalkan tangan dengan sorot mata memanas. Kamu akan melakukan apapun? Dario mengangguk. Bunuh Siah di hadapanku.